kan penciptanya adalah Pare. Tapi mereka dua Tantri dan Sela itu daftarkan atas nama mereka tanpa seizin kami dan tanpa seizin Kita nggak tahu. Pare. Ya. Gimana hari ini melaporkan apa dan siapa bang terlapornya? Oh, hari ini kami, saya, Ces, dan juga Pare, dan juga dari law firm kami, itu melaporkan terkait yang bernama Mario Marcella Andika Putra, ya, terus habis itu Swasti Sabdas Tantri, dan juga Tantri Syalindi Ikrasari. Kami melaporkan ini ke pihak yang berwajib karena sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Oke. Dilaporkan dengan pasal apa dan ancamannya serta dugaannya. Oke, baik teman-teman media. Jadi hari ini finalnya dari kita sudah mencoba memberikan waktu untuk mediasi. Kita panggil juga masih tidak mengindahkan informasi kami dan cenderung lebih mengabaikan. Jadi dampaknya sekarang ya, artinya bagi kami, saya dan mewakili Posan, Juli Angel sama IS bahwa sebagai warga negara yang baik, adanya dugaan pelanggaran terhadap lagu-lagunya Posan yang dibawakan, yang dinyanyikan ya oleh Tantri, Chua sama Marcella itu sudah masuk kategori dugaan pelanggaran pasal 9 Junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Itu yang kami laporkan hari ini. Karena apa? Karena kami sudah menegur jangan dibawakan, tapi mereka tetap membawakan. Sudah menegur berkali-kali. Seperti itu. Bang, lagu apa? Ancamannya mungkin ancamannya dulu. Ancamannya 4 tahun, ya, 4 tahun, terus dugaan denda juga cukup besar ya. Berapa tuh bang? Sudah miliaran lah. Yang nggak pantas lah dibilang di sini. Ya. Bang Posan, Empat lagu itu apa aja? lagu apa aja mungkin bang boleh disebutin judul lagunya yang di... Terkait lagu-lagu, lagu ciptaan sendiri, bahkan lagu ciptaan yang bersama. Terkait lagu-lagu yang berjudul Pelan-pelan Saja, Selalu Cinta, Masih Cinta, lalu habis itu Cinta Jangan Pergi, 07. Ya pokoknya banyak lagu-lagu lain yang notabene itu adalah ada ciptaan saya di dalamnya. Bang, tadi bukti yang disertakan untuk laporan apa aja bang? Ada banyak. Salah satunya kita memberikan atau menyampaikan ke teman-teman kepolisian ada somasi, ada video mereka konser, ya, ada daftar list juga berupa foto dan saksi. Seperti itu. Bang, somasi kapan dilayangkan bulan terakhir bang? Somasi udah bulan lalu kita tanggal 7 Juli. Ya. Itu somasi terbuka lagi. Banyak yang tahu juga kan. Bang Posan, ketika somasi itu dilayangkan, apakah masih mereka masih membawakan lagu-lagu abang? Ya itu saya sangat menyesalkan ya yang dilakukan oleh bekas-bekas teman saya itu Tantri, Sela dan Chua. Jadi mereka tetap membawakan lagu-lagu itu. Bahkan saya lihat di video mereka seakan-akan saya duga ya, kita duga seperti mengolok-olok. Ada kok teman-teman yang nanya, nanti bakal dibawain nggak? Contoh kayak konser di PRJ. Setelah kita somasi mereka, nanti bakal dibawain nggak gitu, di konser ini lagunya. Sambil cengenges, lihat aja nanti. Ternyata dibawain juga. Hal-hal kayak gitu sih. Dan ada beberapa konser yang juga kita lihat mereka ya membawakan lagu-lagu tersebut merubah liriknya ya. Iya. Merubah liriknya. Betul. Artinya liriknya itu dikonversi menjadi bahasa daerah. Gitu. Nah itu Dengan ada yang sama. ya itu Dengan nada yang sama dan lagu yang sama dan tanpa izin. ya tanpa izin tentunya, dan itu sudah melanggar undang-undang hak cipta, terutama hak moral saya karena saya itu tidak diminta izin sih sebenarnya. Kerugian perkiraan Ya. Dan somasi itu berapa kali ke pihak sananya? Mengenai somasi, kita somasi pertama, kedua, ketiga, terus kita tutup sama somasi terbuka.
itu yang terakhir tanggal 7 Juli. Berarti total ada 4 somasi ya, Bang? Empat somasi. Bang, tidak sama sekali. Ini bicara Royalti. nama, berarti bukan berkaitan dengan band ya, tapi lebih ke personality atau seperti apa? Kalau saya sih lebih ke karya-karya cipta saya maupun sendiri, baik bersama juga. Yang di sini ada rekan saya, ada Pare atau Julia dan juga Ices. Artinya terkait lagu-lagu tersebut kami menunjuk kepada personal Tantri, Sela, dan Cua. Lagu-lagu kami masih dibawakan tanpa seizin daripada pencipta, dan terutama sudah tidak mengindahkan hak moral saya sebagai pencipta lagunya. Oke. Untuk laporannya ini kan terkait yang pidana ya, sedangkan nanti kalau mau menutup kerugian pas segala macam itu ranahnya ke perdata. Nah, untuk yang perdata sendiri akan ada langkah lanjutan lagi nggak? Oke, baik. Menanggapi itu, jadi harus kita ketahui bersama di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, tepatnya dari pasal 112, 113, 115 sampai 116 itu mengatur tentang ancaman pidana, kurungan pidana sama denda. Ya, jadi karena ada pasal yang mengatur, jadi kita tidak perlu lagi gugatan. Jadi itu sudah diakomodir dalam pasal itu. Ketika dia masuk dalam kategori dugaan pelanggaran tadi, seperti itu. Oke? Sudah cukup ya? Bang Mosan sendiri Bang setelah melakukan pelaporan ini? Ya, jujur aja saya sudah menunggu itikat baik dari mereka ya. Artinya kami dan juga tim kuasa hukum kami sudah menunggu itikat baik dari mereka, tapi ternyata juga tidak terjadi. Jadi sekalian saya klarifikasi, kemarin juga mereka sempat framing, dia bilang bahwa mereka sudah bertemu dengan kami dan clear, nggak ada clear sama sekali. Kalau memang udah clear nggak ada sampai ke sini, ya. Artinya ini sudah menyatakan kami sudah bertindak tegas, sudah menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib, dan menandakan bahwa pertemuan kemarin itu tidak ada satupun yang selesai. Jadi saya benerin lagi ya, saya klarifikasi lagi. Kemarin itu sempat mereka bilang Cua kalau nggak salah yang bilang itu, Cua yang bilang, saya punya videonya, bahwa mereka udah ketemu dengan kami dan sudah baik-baik aja. Nggak ada yang baik-baik aja, nggak ada yang baik-baik aja. Kalau semua baik-baik aja nggak mungkin kayak gini. Jadi buat Tantri, Sela, dan Cua, yuk kita ketemu di pengadilan aja. Kayaknya udah nggak perlu lagi hal-hal yang membuat mungkin suasana teman-teman media atau masyarakat Indonesia yang melihat ini nggak kelar-kelar nih, ini nggak kelar-kelar. Saya belum menyelesaikan urusan ini sampai ke ranah ini karena kami masih menunggu itikat baik. Tapi buktinya sampai detik ini malah berita kemana-mana menganggap kami atau saya atau kuasa hukum kami ini gimana sih, kapan sih gitu. Karena kami masih punya rasa ya, masih punya rasa sebagai bekas teman. Bagaimana nih penyelesaiannya? Tapi nggak juga selesai, ya udah. Mungkin kita harus meminta bantuan kepada hukum atau kepada yang berwajib untuk menyelesaikan ini, dan biar tidak ada lagi terjadi di luar sana berita-berita yang simpang siur, yang katanya udah ketemu, udah selesai. Buktikan kalau udah selesai. Ayo kita buktikan di pengadilan. Bang Bosan, yes. Lanjut dulu. Ya udah, silakan. Bang Bosan, sorry. Kalau boleh tahu kapan pertemuan itu terakhir dan apa sih isinya sehingga memang tidak ada titik temu tadi? Kapan pertemuan terakhir sehingga tidak ada titik temu? Kapan? Pertemuan dengan mereka? Iya. Itu kapan ya terakhir? Nah, itulah saya lupa. Ya, saya lupa tanggal dan bulannya, tapi kita memang udah pernah ketemu dengan mereka, dijembatani atau dimediasi oleh yang namanya Engkong Iwan kita nyebutnya. Dan saya pada waktu itu sama teman-teman bertemu dengan punya 3 syarat. Syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga. Menurut kami itu juga syaratnya nggak susah, ya. Tapi pada waktu bertemu, jangankan menuju syarat kedua dan syarat ketiga, yang gratis saja, yang gratis. Ayo klarifikasi kalau kalian memang salah, mengaku aja gitu. Itu tidak terjadi. Jadi buat apa lagi dilanjutkan? Dan kami juga sudah berusaha untuk menunggu, tapi nyatanya kami hanya menunggu sambil melihat situasi yang sekarang beritanya simpang siur, nggak karu-karuan. Jadi sudah waktunya kami harus mempunyai sikap. Inilah sikap kami.
kami sudah melakukan laporan kepada pihak yang berwajib. Jadi Tantri, Sela dan Cua tidak ada lagi rancu-rancuan. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, secara pribadi saya, Ices dan juga Pare, kami juga sudah berbicara. Kami sudah memaafkan Tantri, Sela dan Cua. Tetapi karena ini adalah negara hukum, proses hukum terus berjalan. Jadi itu aja, terima kasih banyak. Bang, laporannya dari Kira untuk mereka juga gitu bang, atau seperti apa bang? Ini Ices tambahin. Satu lagi mengenai nama dan logo kotak, itu kan penciptanya adalah Pare. Tapi mereka Cua, Tantri dan Sela itu daftarkan atas nama mereka tanpa seizin kami dan tanpa seizin Kita nggak tahu. Ya. Mereka mendaftarkan tanpa seizin. Berarti laporan ini sebagai efek jera buat teman-teman kotak atau seperti apa bang? Sebenarnya gini, ini kembali lagi ya, saya kalau di sini saya bisa bilang, saya atas nama aksi sekalian di dalam kasus saya ini, saya ingin memberikan mungkin suatu edukasi kepada para pencipta lagu, bahwa pencipta lagu itu adalah di atas segala-galanya di dalam ciptaannya, karyanya eksklusif. Anggap aja lagu itu adalah anakmu. Bagaimana kalau anakmu dieksploitasi orang sembarangan dan kamu nggak tahu apa-apa? Ayo pencipta lagu, kita semangat terus berkarya biar industri musik Indonesia makin oke. Dan tentunya kita sebagai pencipta lagu tidak disemena-menakan sama siapapun orang yang menggunakan karya kita. Dan satu lagi, kami juga bukan orang yang tiba-tiba tidak memberikan izin lagu kepada si A, si B, enggak. Kami sebagai pencipta, saya yakin di luar sana pencipta lagu pasti senang karyanya dibawain. Iya nggak sih? Karyanya dibawain di luar sana, kita pasti senang. Cuman, terkhusus untuk Tantri, Sela dan Cua, karena sudah punya catatan buruk terhadap saya pribadi, Ices dan Pare, ya kami tidak mengizinkan lagu atau karya kami dibawakan dalam waktu yang tidak ditentukan. Kapan itu ya kita nggak tahu ya. Mungkin setelah ini ya mau ngobrol lagi ya monggo. Siapa yang siapa yang larang gitu. Artinya siapa yang larang untuk berbicara. Tetapi selesaikan dulu dong yang lama-lama. Bang Kosan, waktu mereka bertiga memberikan jawaban terbuka terkait somasi Abang, mereka menyebut bahwa sejak 2019 sudah tidak menyanyikan karya dari Bang Kosan. Lalu ketika ada karya bersama, hasil ciptaan bersama, mereka juga memiliki hak untuk menyanyikan itu. Itu bagaimana tanggapannya Bang? Gini, Itu sudah lebih menyinggung ya. Itu lebih maknanya dalam undang-undang hak cipta. Jadi gini, walaupun lagu itu satu lagu yang diciptakan ada 4 atau 5 orang, itu bisa dinyanyikan semua penciptanya, tapi harus ada izin semua penciptanya. Oke, logika simpelnya kalau kita bisa berandai-andai logika hukum bahwa ada rumah ahli waris, ahli warisnya ada 3, rumah itu nggak bisa dijual kalau tidak ada persetujuan semua ahli waris. Sama seperti ini, lagu ini kan bisa diwariskan nanti. Oke. Ya, dan satu lagi penambahan mungkin dari saya, penambahan sedikit aja. Lagu itu adalah satu kesatuan, bro. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, lagu itu adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya dengan Bang Pai sudah bertelepon dan Bang Pai menyatakan ya udah dilanjutkan aja apa yang memang harus dijalankan. Ya, jadi kenapa Bang Pai tidak bersuara? Saya buka sedikit karena Bang Pai merasa ini sudah agak urusan pribadi. Sebagai senior saya menghargai Bang Pai, makanya Bang Pai juga tidak terlalu mau berbicara. Dan Bang Pai sudah konfirmasi ke Ahmad Dhani, bahkan Bang Pai sendiri pun tidak mendapatkan hak ekonomi daripada karya-karya lagu yang kami ciptakan bersama, atau mungkin karya-karya yang lain, saya juga nggak tahu. Secara Bang Pai dan Mas Ahmad Dhani sudah berbicara mengenai hal tersebut, dan kami, saya, Ices dan Pare sudah diundang oleh Ahmad Dhani untuk datang ke rumahnya dan menceritakan tentang hal yang mereka bicarakan tersebut. Jadi dalam hal ini jangan lagi dipatah-patahkan videonya, mana Bang Pai nggak bersuara. Enggak, saya paham sekali karena Bang Pai itu adalah seorang senior dan buat saya itu guru ya, beliau.
dan juga Kak Dewi, dan Bang Pai juga udah bilang kalau Kak Dewi itu pasti nanti akan dibicarakan oleh Bang Pai untuk ke depan harinya. Semoga urusan ini bisa selesai. Jadi saya berharap ini adalah satu contoh yang terakhir aja. Jangan sampai ada lagi hal-hal seperti ini di industri musik Indonesia. Biar industri kita itu semakin mantap. Bang, kalau nantinya ke depannya ada niat baik itu atau tingkatannya atau tetap melanjutkan proses hukumnya gitu? Mengenai laporan kita serahkan dulu kepada pihak yang berwajib. Kita ikuti aturan hukum yang diterapkan, yang berlaku di Indonesia. Terlepas nantinya itu ada etikat baik dari si Tantri dan kawan-kawan, ya kita maunya proses hukum tetap berjalan. Ya. Kita harus berjalan ya. Biar apa? Biar jangan kebablasan nantinya. Cukup lama, ya. Kita udah kasih waktu juga kok. Cukup ya, teman-teman ya. Teman-teman. Oke. Tadi Bang